Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Suatu ketika pernah terjadi diskusi antara Imam Kisai dan Abu Yusuf. Imam Kisai nama lengkapnya adalah Ali bin Hamzah bin Abdullah. Ini salah satu imam rujukan, imam qiraat yang menjadi rujukan pada zamannya pada abad kedua Hijriah, yang salah pada waktu itu Kufah adalah tempat tinggal beliau, menjadi rujukan dari ilmu nahwu dan syaraf atau ilmu adab dan ilmu qiraat. Begitu juga Imam Abu Yusuf yang nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Ansari, yang juga tinggal di Kufah. Beliau berdua ini adalah ulama-ulama yang masyhur sampai saat ini. Kalau Imam Kisai terkenal dengan ilmu qiraat, ilmu nahwu syarafnya, sedangkan Imam Abu Yusuf terkenal dengan ilmu fikihnya. Dan perdebatan antar ulama pada saat itu adalah sesuatu yang sudah biasa, sudah lazim, menjadi kebiasaan para ulama terkait dengan masalah sujud sahwi. Ini Abu Yusuf berkata kepada Imam Kisai, yang pada waktu itu Imam Kisai itu sudah berani menjamin, berani berkomitmen dengan dawuh hikmahnya yang terkenal dengan man tabakhara fi ilmin uhtudiya bihi ila sairil ulum. Barang siapa yang tabakhur itu nyegoro, mengetahui ilmu secara detail dan dakik, Jadi barang siapa yang tabakhur, mendetail dalam satu ilmu, satu fan ilmu, maka akan ditunjukkan pada ilmu-ilmu yang lain. Dari apa yang disampaikan oleh atau komitmen dari Abu Kisai ini menjadikan penasaran Abu Yusuf, sehingga Abu Yusuf mengatakan, berkata kepada Imam Kisai, faqala lahu Abu Yusuf, anta imamun nahwi wal adab, fahal tahtadi ilal fikhi. Wahai Imam Kisai, kamu terkenal dengan ilmu nahwu dan ilmu adab. Sekarang, apakah engkau bisa menunjukkan pada ilmu fikih? Faqala. Kemudian Imam Kisai berkata, sal masyikta. Bertanyalah sekehendakmu. Faqala. Kemudian Abu Yusuf berkata, lau sajada sujudas sahwi salasan hal yasjudu sanian. Andaikan ada orang yang sholat, kemudian dia lupa, terus sujud sahwi, ternyata sujud sahwinya itu juga lupa 3 kali. Maka
hal yasjudu sanian, apakah orang yang sholat ini kemudian sujud sahwi kembali untuk yang kedua kali? Qala, maka Imam Kisai berkata, la, tidak. Li'annal musaghar la yusagharu. Li'annal musaghara la yusagharu. Karena lafadz yang sudah ditasghir itu tidak boleh ditasghir lagi untuk yang kedua kali. Wa makna kaunihi musagharan la yusaghar annahu la yuzadu sajdatani saniyan. Maknanya adalah bahwasanya al-musaghar la yusaghar ini menunjukkan bahwa orang yang sudah melakukan sujud sahwi kemudian lupa melaksanakan sujud sahwi 3 kali ataupun kesalahannya ikut dalam atau kelupaannya dalam sholat ya, ini beberapa kali, maka cukup ya, tetap cukup dengan 2 sujudan sujud sahwi itu. Jadi tidak boleh ditambah. La yuzadu sajdan saniyan untuk yang kedua atau yang ketiga. Kama ana umairan tasgiru umar, sebagaimana lafaz Umar itu adalah tasgirnya Umar, la yusagharu saniyan, itu tidak boleh ditasgir untuk yang kedua kali. Jadi ketika sudah jadi Umar, maka tidak boleh ditasgir lagi karena sudah Umar itu adalah tasgir dari Umar. Ailai sujadu alai harfun akhar, maksudnya tidak boleh ditambah di dalam lafaz Umar itu huruf yang lain ba'da ziyadati harfi tasghir, setelah menambahi huruf tasghir. Sumakola al-Kisai Abi Yusuf, kemudian Imam Kisai bertanya kepada Abi Yusuf, bertanya dalam arti bedei ya. Idza qala li zaujatihi, apabila ada orang mengatakan pada zaujahnya, pada istrinya, in dakhalti ad-dara fa anti talikun. Ya. In dakhalti ad-dara fa anti talikun. Apabila kamu mengatakan pada istrimu, mengatakan begini, bila kamu, hai istriku, masuk rumah, maka kamu adalah orang yang tertalak. Pamata ya kau atolak. Kemudian pertanyaannya dari Imam Kisai kepada Abi Yusuf. Maka qala Abu Yusuf kadzalika. Qala Abu Yusuf waktu dukhulid dari, yaitu pada waktu istri itu masuk rumah maka dia ketalak. Itu apabila menggunakan syartiyah in dakhalti itu. Faqala al-Kisai, kemudian Imam Kisai bertanya lagi kepada Abu Yusuf. La qaula laha in takhalti ad-dara fa anti talikun. Kemudian ya, sekarang ada pertanyaan lagi. Misal ada orang berkata kepada istrinya, anta khalti ad-dara. Ya. Selagi kamu masuk rumah, fa anti talikun. Ya. Utawi oleh mlebu sapa sira wadon ad-dara ing omah fa anti talikun, menggunakan an masdariyah. Anta khalti dara. Terjemahan di bahasa Indonesia ya, selagi kamu masuk rumah, kamu akan tertalak. Qala famata yaqu at-talaqu, maka kapan tolak itu terjadi? Tanya Imam Kisai kepada Abu Yusuf. Qala Abu Yusuf kadzalika, ya seperti tadi. Seperti yang pertama ketika istri itu masuk rumah. Qala. Kemudian Imam Kisai menjawab, ya, akhtata, kamu salah wahai Imam Abu Yusuf. Nah, ini bal waqa'a halan. Jadi yang terjadi ketika Zaud itu mengatakan anta khalti ad-dar fa anta talikun, maka akan terjadi talak seketika. Kenapa? Li'anna an harfa istiqbal, karena an masdariyah itu adalah huruf istiqbal. Takholat yang masuk
ala fi'lin madin pada fi'il mati. Falamat stama'a mongko ketika berkumpul antarane an masdariyah dan fi'il madi syara, maka akan terjadi halan menjadi zamannya itu zaman hal. Nah ini ya jawaban dari Imam Kisai menyalahkan Abu Yusuf ya. Nah ini bisa kita merenungkan kejadian-kejadian yang seperti ini itu adalah sesuatu yang biasa ya. Sudah jadi khilaful ummah ya, diskusi umat, diskusi ulama pada zaman dahulu itu sesuatu yang sangat biasa dan tidak menjadikan merendahkan atau menyombongkan diri. Ya. Padahal Imam Kisai itu juga mempunyai saingan berat pada zamannya yaitu Imam Sibawayh. Padahal mereka berdua Imam Kisai, Imam Sibawayh itu berguru pada guru yang sama yaitu Imam Khalil bin Ahmad. Nah inilah ya kasanah Islam yang memang itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya khilafiyah. Oleh karena itu khilafu ummati rahmah itu benar-benar harus kita terapkan di dunia nyata, kita terapkan pada saat ini karena bagaimanapun pemikiran ulama-ulama ya yang notabene ini adalah warasatul anbiya. Ini jelas mempunyai sudut pandang, mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita sebagai umat dari para ulama, sebagai santri, sebagai orang yang mencintai kiai, mencintai ulama, ya kalau ada perselisihan di antara ulama-ulama, ya kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, dan kita lebih baik diam, lebih baik jangan memberikan sesuatu atau komentar-komentar yang menjadikan kita justru akan menjadi salah. Inilah ya sedikit pesan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.